Hai Sobat Politik Historia, agresi yang dilakukan Israel kepada penduduk Palestina di Gaza terus mendapat perhatian dari dunia internasional, khususnya negara-negara Islam atau negara-negara dengan penduduk mayoritas Muslim di dunia. Indonesia yang diwakili Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi adalah salah satu negara yang terus memberikan tekanan pada Israel untuk menghentikan penjajahannya ke Gaza, terutama setelah perang yang telah berlangsung selama kurang lebih 6 bulan itu merenggut korban ratusan ribu rakyat Palestina. Mayoritasnya adalah perempuan dan anak-anak. Pemerintah Indonesia telah mendesak Mahkamah Internasional atau International Court Justice untuk segera memberi ultimatum pada Israel agar menghentikan penjajahannya atas Gaza dan rakyat Palestina. Indonesia dan Israel adalah dua negara yang secara demografis saling bertolak belakang. Negara Indonesia dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sedangkan Israel adalah negara dengan populasi penganut Yudaisme terbesar di dunia. Permasalahan utama yang menghalangi kedua negara untuk saling menjalin tali hubungan persahabatan adalah masalah Palestina. Indonesia yang sejak awal proklamasi pada tahun 1945 dan pengakuan kedaulatan oleh dunia internasional pada tahun 1949 tetap menolak kedaulatan dan eksistensi Israel sebagai sebuah negara yang terus dilakukan sampai hari ini. Meski Israel yang merdeka pada tahun 1948 telah diakui kedaulatannya oleh 163 dari 193 negara yang tergabung dalam organisasi PBB. Sejarah hubungan antara Indonesia dan Israel sebenarnya berawal jauh sebelum kedua negara merdeka. Pada tahun 1920-an, pasca kekhalifahan Utsmaniyah atau Ottoman tumbang karena kalah dalam Perang Dunia Pertama, wilayah Palestina yang selama ini berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah berpindah tangan ke kerajaan Inggris dengan nama mandat Inggris atas Palestina. Selama Inggris berkuasa atas wilayah Palestina, gelombang imigrasi penduduk Yahudi ke wilayah tersebut semakin membesar. Sebelum tahun 1920, populasi orang Yahudi di Palestina hanya sekitar 2-5%. Namun, di tahun 1930, jumlah mereka naik menjadi 10-15% dari total populasi. Imigran Yahudi yang datang ke Palestina adalah cikal bakal dari gerakan Zionisme Israel yang berambisi untuk menguasai seluruh tanah Palestina ke dalam kuasa sebuah negara Yahudi. Mereka mulai berkonflik dengan para penduduk asli Palestina yang beretnis Arab atas lahan atau jabatan politik di wilayah mandat Inggris tersebut. Konflik antara penduduk Arab Palestina dan imigran Yahudi ini terdengar sampai ke Indonesia yang saat itu masih bernama Hindia Belanda dan menjadi bahan diskusi di kalangan cendekiawan Muslim dan pemuka agama Islam di berbagai organisasi Islam seperti Muhammadiyah atau Nahdlatul Ulama. Sebagian besar cendekiawan Muslim dari dua organisasi tersebut lalu tergabung dalam kelompok pro kemerdekaan Indonesia yang kemudian jadi bagian dari pemerintahan pertama Indonesia di bawah Presiden Soekarno. Setelah proklamasi Indonesia pada tahun 1945, pemerintah Indonesia mulai menjalin hubungan dengan negara-negara Timur Tengah, seperti Mesir, yang saat itu menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia secara de facto. Indonesia, sebagai the young nation, atau bangsa dan negara yang umurnya sangat muda, membutuhkan pengakuan kedaulatan sebanyak-banyaknya dari dunia internasional. 3 tahun setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia dikumandangkan, tepatnya pada tahun 1948, kelompok Zionis internasional memproklamasikan terbentuknya negara Israel dengan wilayah mencakup kota Tel Aviv, Haifa, Nazaret, dan Beersheba. Kelompok Arab Palestina dan negara-negara Liga Arab yang menentang pembentukan negara Israel dan pengusiran orang Arab Palestina dari wilayah bekas mandat Inggris tersebut lalu mendeklarasikan perang terhadap Israel. Perang yang berlangsung dalam beberapa fase dari tahun 1947 hingga tahun 1948 itu berakhir dengan kekalahan militer kelompok Arab Palestina dan koalisi Liga Arab dari Israel. Presiden Soekarno yang menjalin solidaritas kuat dengan negara-negara Liga Arab karena menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan Indonesia, menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Liga Arab dalam menentang pembentukan negara Israel. Namun yang harus menjadi catatan,
sikap Indonesia dalam konflik Israel dan Palestina pada tahun-tahun pertama kemerdekaan belum terlalu tegas. Meski Soekarno berpandangan bahwa negara Israel yang baru terbentuk adalah tombak imperialisme baru negara-negara barat yang saat itu menjalin hubungan dekat dengan Israel. Bahkan, data sejarah dari pemerintah Israel menunjukkan jika pada tahun 1949, Presiden Israel Chaim Weizmann dan Perdana Menteri Israel Ben Gurion sempat mengirim telegram resmi kepada Presiden Soekarno dan Muhammad Hatta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden sekaligus Perdana Menteri Indonesia, sebuah ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia dari penjajahan Belanda. Israel sendiri mengakui kedaulatan negara Indonesia pada bulan Januari tahun 1950. Baik Soekarno atau Hatta merespon baik telegram dari Presiden dan Perdana Menteri Israel pertama itu dengan ucapan terima kasih. Meski pemerintah Indonesia tidak merespon ajakan untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara Yahudi tersebut. Ucapan selamat atas kemerdekaan Indonesia oleh pemerintah Israel pada tahun 1949 dan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Israel di tahun 1950 menjadi tonggak awal hubungan kedua negara, meski harus bertepuk sebelah tangan. Sikap anti-Israel pemerintah Indonesia baru secara tegas diperlihatkan pada tahun 1952. Saat itu, pemerintah Indonesia seperti yang dikutip kantor berita Antara, menyatakan jika Indonesia tidak memiliki niat untuk mengakui kedaulatan Israel karena rasa solidaritas kepada bangsa Palestina dan Liga Arab sebagai sesama negara mayoritas Muslim. Lebih lanjut, pada bulan November tahun 1953, pemerintah Indonesia menolak warga negara asing berpaspor Israel masuk ke dalam wilayahnya. Pada tahun 1955, selama konferensi tingkat tinggi Asia Afrika di Bandung, pemerintah Indonesia tidak mengundang Israel dalam pertemuan antar negara-negara Asia dan Afrika tersebut. Meski Israel termasuk dalam negara Asia dan negara dunia ketiga seperti Indonesia. Politik anti-Israel di masa Orde Lama yang dipimpin Presiden Soekarno mencapai puncaknya saat Soekarno yang saat itu semakin condong ke kubu komunis dan sosialis menolak segala bentuk interaksi antara Indonesia dan Israel di kancah internasional. Salah satunya adalah saat timnas sepak bola Indonesia melakukan walkout dari kualifikasi Piala Dunia tahun 1958 karena menolak bertanding melawan timnas Israel. Setelah era Orde Lama Soekarno berakhir di tahun 1967 pasca terjadinya G30 SPKI dan digantikan era Orde Baru yang dipimpin Jenderal Soeharto, sentimen anti-Israel di Indonesia mulai meredup, meski tidak mengalami perubahan besar. Indonesia, di bawah Presiden Soeharto, mulai mengambil langkah politik luar negeri yang moderat atau lebih lunak kepada negara-negara yang sempat bersih tegang dengan Indonesia di era Orde Lama, termasuk dengan Israel. Dikutip dari jurnal akademisi dan pengamat politik internasional Australia, Greg Barton, di masa Orde Baru, hubungan antara Indonesia dan Israel memasuki babak baru. Rezim Soeharto yang didominasi oleh militer melihat Israel sebagai negara dengan kekuatan militer yang disegani di kawasan Timur Tengah, setelah mereka berhasil mengalahkan koalisi Liga Arab dalam Perang 6 Hari di tahun 1967. Ditambah dengan fakta jika mayoritas negara-negara Liga Arab yang berperang melawan Israel saat itu dipengaruhi oleh ideologi kiri dan didukung langsung oleh Uni Soviet, ideologi dan negara yang menjadi alergi untuk pemerintahan Soeharto. Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Adam Malik, dalam satu waktu selama wawancara setelah kemenangan Israel di Perang 6 Hari, pernah memberi pernyataan ke pers jika negara-negara Arab sebaiknya menghormati hak-hak Israel atas kedaulatan wilayahnya. Sikap pemerintah Indonesia yang melunak pada Israel mendapat perhatian negara-negara Liga Arab dan sebagian masyarakat Muslim Indonesia. Soeharto yang masih butuh dukungan negara Liga Arab untuk membangun kembali ekonomi Indonesia yang porak-poranda setelah Orde Lama tumbang dan mencegah bangkitnya gerakan radikal Islam di tanah air, maka pada saat kunjungan Raja Faisal dari Arab Saudi ke Jakarta pada tahun 1970, Presiden Soeharto menyatakan kembali dukungannya yang tegas terhadap perjuangan rakyat Palestina dan negara Arab melawan agresi Israel, yang saat itu berhasil mencaplok kawasan tepi barat, dataran tinggi Golan, Sinai,
dan jalur Gaza dari tangan Mesir, Suriah, dan Yordania. Meski pemerintah Indonesia secara terbuka sudah menentang pendudukan Israel di Gaza dan wilayah-wilayah lain yang mereka caplok dari Liga Arab, kedua negara tetap menjalin hubungan yang tergolong erat di belakang layar. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau ABRI yang menjadi kekuatan politik utama Soeharto bersama Golkar tercatat melakukan serangkaian kerjasama dengan pemerintah Israel di bidang persenjataan dan intelijen. Contohnya, pada tahun 1979, Kementerian Pertahanan Indonesia mendatangkan 32 unit pesawat tempur Douglas A-4 Skyhawk. Sekilas, tidak ada yang salah dalam pengadaan pesawat tempur ini, karena A-4 Skyhawk diproduksi oleh negara Amerika Serikat, seperti mayoritas pesawat tempur yang dimiliki Indonesia saat itu. Namun kenyataannya, pesawat tempur tersebut dibeli bekas dari Angkatan Udara Israel dan merupakan pesawat veteran dalam Perang Yom Kippur melawan negara Liga Arab. Hal ini sempat memicu kontroversi karena Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Selain itu, Badan Intelijen Indonesia sempat mengirim beberapa agennya ke Israel untuk berlatih bersama Dinas Intelijen Israel, Mossad. Memasuki tahun 1990-an, Presiden Soeharto merubah arah politiknya dengan menjadi lebih dekat dengan Islam setelah sebelumnya dicap sebagai Islam abangan dan menjunjung tinggi sekularisme atas nama asas tunggal Pancasila. Indonesia, di bawah rezim Orde Baru pada masa ini, juga semakin mendekatkan diri ke negara-negara Teluk dan Liga Arab. Meski demikian, ada perkembangan dalam hubungan Indonesia dan Israel, di mana persyaratan visa untuk warga negara Israel masuk ke Indonesia sedikit dipermudah. Selain itu, untuk pertama kalinya dalam sejarah kedua negara, kabel telepon dan layanan pos antar pemerintah Indonesia dan Israel terhubung secara langsung, memudahkan kedua pemerintahan berkomunikasi meski tak menjalin hubungan diplomatik. Selain itu, dekade tahun 1990-an menjadi awal dimulainya perbincangan mengenai usaha normalisasi hubungan Indonesia dan Israel secara resmi. Pada tahun 1993, Menteri Luar Negeri Israel Shimon Peres dan Menteri Luar Negeri Indonesia Ali Alatas bertemu saat konferensi PBB di Vienna, Austria. Shimon Peres menyatakan jika Israel benar-benar tertarik ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia. Ali Alatas merespon dengan mengatakan jika normalisasi hubungan kedua negara kemungkinan bisa terjadi jika ada perkembangan yang positif pada hubungan Israel dan negara-negara Liga Arab. Unik memang jika melihat bagaimana sikap Indonesia kepada Israel pada era Orde Baru sangatlah ambigu. Presiden Soeharto terlihat jelas menjalankan politik dua kaki agar Indonesia tetap memperoleh dukungan dan keuntungan dari kerjasama dengan Israel sekaligus negara-negara Arab yang mendukung Palestina. Di tahun-tahun terakhir masa jabatannya itu pula, Presiden Soeharto membuat keputusan yang kontroversial dengan mengundang Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, ke kediamannya di Cendana pada tanggal 16 Oktober tahun 1993. Pertemuan tersebut adalah pertemuan tertutup dan bisa dikatakan tidak resmi karena kedua negara tidak memiliki hubungan diplomatik. Pertemuan antara Rabin dan Soeharto ada hubungannya dengan perjanjian Oslo pertama pada bulan September sebelumnya. Selain itu, karena kedaulatan Israel telah diakui oleh negara raksasa Asia, yaitu Cina, pada tahun 1992, pemerintah Israel mencoba membangun relasi dengan negara-negara besar Asia lainnya. Indonesia dipandang tidak hanya sebagai negara besar Asia, namun juga negara Muslim terbesar dunia yang dapat memberikan keuntungan politis untuk Israel. Indonesia dan Israel pada tahun-tahun terakhir Orde Baru juga mencatat kerjasama ekonomi berupa ekspor dan impor pertama antar dua negara. Contoh nilai ekspor Indonesia ke Israel pada tahun 1992 adalah sekitar 1,7 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,4 miliar rupiah, mengikuti kurs rupiah pada tahun 1992. Setelah Orde Baru tumbang pasca mundurnya Soeharto dari jabatan kepresidenan akibat krisis finansial Asia yang berujung pada kerusuhan besar-besaran pada tahun 1998, rezim Orde Baru yang militeristik dan diktator digantikan pemerintahan hasil reformasi yang secara teori lebih demokratis dan bebas dari pengaruh militer. Pengganti Soeharto adalah sang wakil, Baharudin Jusuf Habibie, yang kemudian diangkat menjadi presiden setelah Soeharto mengundurkan diri. Habibie menjabat selama 1 tahun
sebelum akhirnya digantikan oleh Abdurrahman Wahid, atau yang kita kenal dengan nama Gus Dur. Gus Dur terpilih sebagai Presiden keempat Indonesia setelah dicalonkan dan dimenangkan oleh Poros Tengah yang dipimpin Amin Rais pada pemilu tahun 1999. Gus Dur bukan sosok asing bagi Israel. Malahan, Gus Dur adalah tokoh besar politik Islam Indonesia pertama yang berkunjung ke Yerusalem. Kunjungan itu didasari oleh undangan langsung dari Perdana Menteri Israel, Yitzhak Rabin, setelah berkunjung ke Indonesia pada tahun 1993. Undangan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Israel, Shimon Peres. Gus Dur yang saat itu menjabat sebagai Ketua PBNU bertolak ke Israel pada tahun 1994. Selain kunjungan, Gus Dur juga menjadi saksi ditandatanganinya perjanjian damai Israel dan Yordania yang telah berperang selama 46 tahun di kota Arabah, Israel pada tanggal 25 Oktober tahun 1994. Setelah Gus Dur diangkat menjadi Presiden Indonesia, ia mengeluarkan statement soal hubungan masa depan Indonesia dan Israel saat menghadiri sebuah konferensi bisnis di Bali. Gus Dur menyatakan, jika Indonesia seharusnya mengikuti langkah beberapa negara Arab yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Mungkin negara Arab yang dimaksud Gus Dur adalah Mesir yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 1980, atau Yordania yang membuka hubungan diplomatik dengan Israel pada tahun 1994. Keinginan Gus Dur untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel harus pupus ketika dirinya lengser dari kursi kepresidenan akibat dimakzulkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia karena mengeluarkan dekret presiden yang memerintahkan agar MPR dan Partai Golkar dibubarkan. Setelah kursi kepresidenan dijabat oleh wakil Gus Dur, yaitu Megawati Soekarno Putri, tidak ada perkembangan sama sekali terkait upaya normalisasi hubungan antara Indonesia dan Israel. Selanjutnya, pada masa kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pun, progres normalisasi hubungan Indonesia dan Israel masih jalan di tempat. SBY dengan tegas meminta Israel untuk menyelesaikan konflik dengan rakyat Palestina terlebih dahulu. Pada akhirnya, hubungan Indonesia dan Israel malah mengalami kemunduran setelah Israel menginvasi Gaza pada tahun 2006. Indonesia dan dunia internasional mengecam invasi tersebut dan ramai-ramai melakukan boikot kepada Israel. Sejak saat itu, upaya normalisasi hubungan dengan Israel tidak pernah terdengar atau dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Puncak dari memburuknya hubungan Indonesia dan Israel adalah saat Israel menginvasi Gaza pada akhir tahun 2023 kemarin. Meski demikian, berdasarkan data dari Lembaga Pengamat Perdagangan Internasional, yaitu Observatory of Economic Complexity atau OEC, mencatat pada tahun 2022, Indonesia melakukan ekspor ke Israel dengan nilai perdagangan mencapai 180 juta dolar Amerika Serikat atau senilai 3 triliun rupiah. Dengan nilai produk ekspor tertinggi yaitu kelapa sawit, sedangkan nilai impor Israel ke Indonesia adalah 68,5 juta dolar US dollar atau sekitar 1 triliun lebih, dengan nilai produk impor tertinggi yaitu alutsista, komponen elektronik seperti chip atau prosesor, dan alat telekomunikasi. Sekian informasi yang dapat kami sajikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.